Siapa sih yang tidak mau berhasil dalam mencapai cita-citanya? Keberhasilan seseorang bisa dilihat dari kesuksesannya dalam meraih karir. Namun, tidak sedikit yang malah merasa mengalami kegagalan, baik karena mereka menganggap salah dalam mengambil jurusan, hingga pekerjaannya tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Secara umum, tuntutan pendidikan akan diberlakukan untuk memasuki karir tertentu. Dalam dunia psikologi terdapat istilah pemahaman karir hingga perencanaan karir. Hal ini bertujuan agar individu bisa mempersiapkan jauh-jauh hari terhadap keputusan yang akan diambil terkait dengan pilihan karirnya nanti, termasuk jenjang pendidikan. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pemahaman pendidikan lanjutan setelah SMP, baik itu SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Karena setelah lulus SMP nanti, siswa langsung dihadapkan pada berbagai pilihan pendidikan yang sebenarnya memiliki arah karir yang sangat berbeda. Misalnya aja nih, si Budi, dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun, karena dia belum paham dengan arah jurusan di SMA atau SMK, sehingga setelah lulus SMP, dia hanya ikut-ikutan temannya, dan pada akhirnya memilih SMA dengan jurusan IPS. Setelah menjalani proses pendidikan di SMA, si Budi baru tersadar ketika dia hendak mendaftar di perguruan tinggi. Salah satu syarat untuk masuk ke kedokteran adalah lulusan SMA dengan jurusan IPA atau MIPA. Hal ini tentu menjadi penyesalan bagi si Budi karena tidak bisa melanjutkan meraih cita-citanya sebagai dokter. Agar kasus si Budi tidak terulang lagi, maka pemahaman karir sejak SMP menjadi sangat penting dilakukan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Setidaknya setelah lulus jenjang SMP atau MTS, para siswa umumnya dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu yang pertama, mereka akan memilih melanjutkan ke jenjang SMA atau MA, yang kedua melanjutkan ke jenjang SMK atau MAK, atau yang ketiga mereka bisa langsung bekerja. Sebelum kalian memilih SMA, SMK, ataupun langsung bekerja, alangkah lebih baik jika kalian mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pahami kondisi atau kemampuan diri. Misalnya, apakah kalian cenderung lebih menyukai praktek dibandingkan teori, atau apakah kalian mudah dalam memahami teori-teori, atau apakah kalian tahan untuk belajar dalam kondisi yang lama, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan keuangan. Jika kalian memilih untuk melanjutkan ke jenjang SMA, maka perlu dipikirkan lagi nih biaya untuk masuk ke jenjang kuliah, apalagi jika mengambil jurusan tertentu yang terkenal memiliki biaya tinggi. Sebut saja seperti jurusan kesehatan, teknik, ekonomi, dan sebagainya. Namun, jangan khawatir, meskipun begitu, kalian bisa tetap masuk dengan jalur beasiswa. Yang ketiga, terkait dengan cita-cita atau minat kalian. Jika jurusan atau sekolah yang kalian pilih sudah sesuai dengan minat, maka akan menjadi salah satu penyemangat kalian ketika belajar. Bahkan kalian tidak akan mudah menyerah dan sanggup mengembangkan diri semaksimal mungkin. Namun sebaliknya, jika kalian hanya ikut-ikutan teman atau pilihan orang tua semata, seseorang akan cenderung menurun semangat belajarnya dan pengembangan dirinya. Yang keempat, pilihan sekolah. Hal ini terkait dengan jarak dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar ke sekolah, pergaulan di sekolah, dan sebagainya. Pilihlah sekolah yang tepat, baik itu negeri maupun swasta. Setelah semuanya dipertimbangkan, mari kita bahas pilihan pertama, yaitu jenjang SMA atau MA sederajat. Di sini kamu akan mendapatkan 90% teori dan 10% praktek. Terdapat 3 opsi jurusan, yaitu IPA atau MIPA, IPS, dan bahasa. Jika kamu memilih jurusan IPA atau MIPA, kamu akan belajar tentang ilmu eksak seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Di jurusan ini, kamu juga harus siap dengan pelajaran berhitung dan menganalisis. Untuk prospek kuliah ke depan untuk anak IPA sangatlah besar.
Kamu bisa masuk ke kedokteran, teknik, ilmu eksak, dan bahkan jurusan anak IPS dan bahasa bisa kamu ambil juga. Hal ini merupakan kelebihan dari anak IPA, yaitu bisa ambil jurusan kuliah lintas minat. Selain itu, anak IPA memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan beasiswa S1 ke luar negeri. Jadi, jika kamu masuk ke jurusan IPA, hadapi setiap mata pelajaran yang sulit karena semua mata pelajaran tersebut akan menjadi dasar untuk jenjang perkuliahan. Tapi jika kamu memilih jurusan IPS, kamu akan banyak hafalan, pemahaman, dan lebih sedikit perhitungan. Hal ini membuat anak IPS lebih unggul di bidang ilmu sosial. Karena jurusan ini menawarkan mata pelajaran peminatan diantaranya seperti ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Tidak kalah kok dengan anak IPA, untuk peluang kuliah anak IPS juga sangatlah besar. Pilihan jurusan kuliahnya adalah ekonomi, sejarah, manajemen, dan ilmu yang berhubungan dengan sosial lainnya. Yang terakhir, jurusan bahasa. Memang tidak setiap SMA memiliki jurusan bahasa. Walaupun demikian, jurusan ini mengedepankan keahlian dalam berbahasa. Entah itu bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Selain kemampuan dalam berbahasa, kamu juga pandai dalam berbudaya. Lalu kita akan masuk pada pilihan kedua, yaitu jenjang SMK atau sederajat. Dengan target lulusan siap memasuki dunia kerja, di sini kamu akan mendapatkan lebih banyak praktek, yaitu sekitar 60% dan teori 40%. Paling tidak terdapat 146 macam kompetensi keahlian di jenjang SMK. Hal ini tergantung pada setiap sekolah dan masing-masing daerah. Mungkin kami akan membahas lebih dalam tentang SMK pada video tersendiri jika banyak peminatnya. Pilihan ketiga yaitu langsung bekerja. Beberapa tempat kerja di Indonesia masih menerapkan minimal pendidikan SMP untuk posisi tertentu, seperti yang terlihat pada lowongan kerja berikut ini. Namun, jika terpaksa lulus SMP harus langsung bekerja, alangkah lebih baik jika kalian mengikuti pelatihan kerja terlebih dahulu. Selain mendapatkan sertifikat dan langsung disalurkan, ilmunya pun akan sangat bermanfaat karena lebih banyak praktek lapangan. Pelatihan kerja seperti itu sering diselenggarakan oleh pemerintah, dan pelatihan hanya berlangsung dalam hitungan bulan saja. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah pemahaman tentang karir ke depan.